Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian masih semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Di masa pandemi ini, jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai kemagnetan dan navigasi hewan. Magnet merupakan suatu benda yang terbuat dari logam seperti halnya baja atau besi. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Paku akan menempel ketika didekatkan dengan magnet. Jarum kompas juga dapat berubah arah loh ketika didekatkan dengan suatu magnet. Apakah kalian tahu alasannya kenapa? Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai kemagnetan dan navigasi hewan, pada pembelajaran ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Yang kedua, menganalisis cara membuat magnet. Yang ketiga, pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, mengidentifikasi hubungan magnet bumi dengan segala gejalanya. Untuk penilaiannya, kita akan mengerjakan LKPD setelah pembelajaran ini selesai ya. Dasarnya, magnet memiliki dua kutub yang berlawanan, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, magnet sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada silinder, ada batang, ada model jarum, ada model U, peladam, dan keping. Bisa dilihat ya pada gambar bahwa pada dasarnya, magnet memiliki dua kutub yang berbeda, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ketika kutub yang sama dari dua buah magnet yang berbeda didekatkan, akan terjadi tolak-menolak atau menjauh. Sedangkan dua kutub yang berbeda dari dua magnet ketika didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik atau saling menempel. Hal tersebut dapat dikarenakan adanya pengaruh dari medan magnet dari kedua magnet tersebut. Bisa dilihat ya pola aliran dari medan magnet. Seperti ini. Kemudian, benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet ini disebut dengan benda-benda magnetis. benda yang termasuk dalam benda magnetis diantaranya yaitu besi, nikel, dan kobalt. Bahan magnet pada umumnya merupakan bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet, sehingga disebut juga dengan bahan ferromagnetik. Yang kedua, ada benda paramagnetik. Benda paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet, namun tarikannya sangat lemah, misalnya aluminium dan tembaga. Kemudian yang terakhir, ada benda diamagnetik. Benda diamagnetik apabila didekatkan dengan magnet, maka magnet akan menolaknya atau menjauhinya. Contohnya yaitu emas dan timah hitam. Kamu bahwa besi dapat dibuat menjadi magnet loh. Nah, caranya ada 3, yaitu menggosok, induksi, dan arus listrik. Besi dapat dibuat menjadi magnet. Nah, bagaimana caranya? Coba kalian siapkan sebuah magnet dan potongan besi. Gosokkan magnet pada potongan besi dengan satu arah. Lakukan hal tersebut secara berulang-ulang. Kemudian, potongan besi tersebut tempelkan pada paku kecil. Coba amati apa yang terjadi. Selain itu, kalian juga bisa memanfaatkan baterai kecil untuk bisa membuat magnet. Caranya, seperti gambar berikut ini ya. Membuat lilitan kabel yang menghubungkan antara baterai dengan suatu batang besi. Kemudian, pada ujung batang besi, coba dekatkan dengan paku kecil. Kemudian, amati apa yang terjadi. Coba ulangi dengan jumlah lilitan yang berbeda dan lakukan hal yang sama dengan mendekatkan ujung batang besi pada paku kecil. Bandingkan antara lilitan yang sedikit dengan lilitan yang banyak. Amati apa yang terjadi dari keduanya. Apakah kalian tahu sebenarnya besi itu berasal dari mana? Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa buka Quran kalian, dilihat dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 25.
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Yang artinya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan raja keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami turunkan besi yang terdapat banyak kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Jadi dari ayat tersebut kita ketahui bahwa sebenarnya besi itu bukan berasal dari bumi asli loh, melainkan didatangkan atau diturunkan dari luar angkasa. Nah, melalui apa? Biasa kita ada meteor yang jatuh dari angkasa. Lalu, apakah jarum kompas juga termasuk dalam benda magnetis ya? Jika digambarkan dengan suatu pola, arah medan magnet selalu keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Jarum kompas terbuat dari logam baja. Hal tersebut dikarenakan logam baja mampu mempertahankan kemagnetannya atau dapat bersifat tetap. Jarum kompas juga selalu menunjuk arah utara dan arah selatan. Hal tersebut dikarenakan karena adanya pengaruh dari medan magnet bumi, yaitu menuju arah kutub utara dan kutub selatan. Medan magnet bumi adalah daerah sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet bumi. Jadi menurut kalian, bagaimana bisa kok jarum kompas tadi yang selalu mengarah ke arah utara dan arah selatan dapat bergerak ketika didekatkan dari magnet? Perubahan arah jarum kompas tadi disebabkan karena adanya pengaruh medan magnet yang lebih kuat yang didekatkan dari kompas itu tadi daripada medan magnet bumi. Lalu, apa saja ya penerapan magnet dalam kehidupan sehari-hari? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama teman kita, Aldi dan Anin. Nin, udah pernah lihat berita kereta super cepat di Cina apa belum? Udah dong, kemarin baru baca dari internet. Kira-kira kenapa ya, Nin? Kok kereta super cepat gitu nggak bisa tergelincir ketika melaju kencang? Ya enggak dong, Di. Sini, biar aku jelasin. Nama magnet itu diambil dari singkatan kereta ini, yaitu magnetic levitation. Pada umumnya, prinsip kerja dari maglev train ini dengan memanfaatkan gaya tolak-menolak dan gaya tarik-menarik antara medan magnet yang berada di rel dan kereta itu sendiri. Di rel dan keretanya itu tidak menempel, jadi kayak ngambang gitu. Jarak antara keduanya antara rel dan keretanya itu kira-kira 10 mm. Di selain dari pemanfaatan gaya tolak-menolak dan gaya tarik-menarik magnet tadi, terdapat juga pemanfaatan gaya dorong dari motor induksi. Di hal itu yang menyebabkan kereta ini dapat melaju kencang tanpa tergelincir. Oh ya, penerapan kereta maglev ini bukan hanya di Cina loh. Terdapat beberapa negara maju yang sudah menggunakan kereta ini, seperti Jepang, Amerika, Cina, dan beberapa negara Eropa seperti Jerman, Perancis, dan Inggris. Kereta maglev ini mampu melaju dengan kecepatan 650 km per jam loh. Oke, aku paham sekarang. Lalu, selain kereta magnet ini, penerapan magnet dalam kehidupan sehari-hari apa aja ya, Nin? Ada macam-macam, Di. Nih, sini aku kasih tahu ya. Penanaman magnet dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya ada bel listrik, telepon,
terus media perekam elektronik, speaker dan mikrofon, alat ukur listrik, motor listrik, generator, dan transformator. Timbulnya GGL induksi pada ujung kumparan yang dihasilkan dari gerakan pada magnetik itu disebut dengan induksi elektromagnetik. Berikut ini adalah alat yang menggunakan cara induksi elektromagnetik. Yang pertama ada dinamo atau generator. Generator merupakan suatu alat yang mampu menghasilkan arus listrik yang memanfaatkan suatu gerak magnet. Nah, GGL induksi atau gaya gerak listrik terjadi karena adanya perubahan magnetik pada lilitan kumparan. Kutub magnet pada kumparan yang dihubungkan dengan cincin pada generator berarus AC atau berarus bolak-balik dan komutator pada generator berarus DC. Pada galvanometer, pergerakan dari magnet pada kumparan dapat membuat jarum galvanometer dapat menyimpang. Jika gerakan yang dilakukan semakin cepat dan lilitannya juga ditambah, maka simpangan dari galvanometer juga semakin bertambah atau semakin besar. Jadi dapat kita pahami bahwa berubahnya medan listrik dalam kumparan mengakibatkan timbulnya gaya gerak listrik atau GGL induksi pada ujung kumparan. Medan magnet berbanding lurus dengan besar dari GGL induksinya. Kemudian, jumlah lilitan pada kumparan berbanding lurus dengan besar dari GGL induksinya. Cincin merupakan komutator bergesekan dengan dua buah sikat pada ujung kumparan, sehingga menghasilkan arus listrik. Kemudian, yang kedua ada transformator. Transformator mempunyai fungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Trafo yang berfungsi untuk menaikkan tegangan itu disebut dengan trafo step up. Sedangkan untuk menurunkan tegangan itu disebut dengan step down. Pada transformator memiliki dua kumparan yang berbeda, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Setiap transformator dapat digolongkan ke dalam kondisi ideal jika memiliki energi yang sama antara kumparan primer dan kumparan sekundernya. Jadi perbandingan arus listriknya dirumuskan dengan arus primer dibagi dengan arus sekunder sama dengan tegangan sekunder dibagi dengan tegangan primer sama dengan jumlah lilitan sekunder dibagi dengan jumlah lilitan NP atau biasa disingkat dengan rumus sebagai berikut ini ya. Selain itu juga ada MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Apa itu magnetic resonance imaging? Penasaran kan? Nah, untuk menjawabnya, mari kita kerjakan LKPD berikut ini supaya paham apa itu MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Oke, gimana? Udah paham ya tentang penerapan magnet dalam kehidupan sehari-hari? Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pemanfaatan medan magnet bumi untuk navigasi atau petunjuk arah. Adanya medan magnet bumi ini dimanfaatkan oleh beberapa hewan seperti ikan salmon, penyu, lobster duri, burung, hingga magnetic bacteria atau MTB untuk melakukan migrasi atau berpindah tempat. Hal ini dilakukan oleh hewan-hewan tersebut guna untuk mempertahankan hidupnya. Misalnya, ada ikan salmon yang melakukan migrasi untuk menetas dan berkembang, sedangkan untuk hewan penyu mampu melakukan migrasi sepanjang 12.900 km loh. Untuk lobster duri, menurut penelitian Kenneth Lohman, hewan tersebut mampu mendeteksi medan magnet bumi ketika diletakkan dalam wadah air dengan mengatur medan magnetnya. Jika posisi magnet diubah, maka lobster akan mengikuti medan magnet yang telah menunjukkan kutub utara. Penelitian ini juga dilakukan oleh Kenneth untuk dapat meneliti lobster dapat melakukan deteksi terhadap medan magnet bumi yang mengatakan berangkat dari Laut Florida ke Laut Lepas yang lebih hangat dan lebih tenang pada saat musim gugur berakhir. Richard Whittemore merupakan orang pertama yang menemukan bakteri magnetic bacteria. Dalam bakteri ini ditemukan senyawa magnetit dan juga senyawa trigid. Keduanya itu
itu merupakan senyawa yang memiliki kemagnetan yang lebih besar dibandingkan dengan suatu magnetik sintetik hasil buatan dari manusia loh. Jadi pada dasarnya pada hewan-hewan tadi terdapat suatu senyawa magnetik dalam tubuh mereka yang dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan magnet bumi yang disebut dengan biomagnetik, sehingga hewan-hewan tersebut mampu menentukan arah seperti kita melihat kompas dengan secara otomatis dari tubuh mereka. Pemanfaatan magnet salah satunya ialah digunakan makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupannya, misalnya hewan melakukan migrasi. Nah, seperti penjelasan tadi bahwa hewan memiliki senyawa biomagnetik dalam tubuhnya yang dapat digunakan sebagai penunjuk arah atau navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi untuk menentukan arah migrasinya. Namun, tidak menutup kemungkinan loh bahwa hewan-hewan tersebut dapat tersesat ketika melakukan migrasi. Seperti hewan paus ini. Pada pertengahan tahun 2020 lalu, terdapat seekor paus bungkuk yang memiliki panjang sekitar 12-16 meter terdapat pada wilayah Australia Utara. Nah, diperkirakan paus tersebut akan menuju Antartika. Namun, keliru memasuki muara sungai yang membawa dia memasuki lebih jauh dari hulu sungai. Nah, paus tersebut dikhawatirkan akan terjebak di sungai yang lebih dangkal dan akan menabrak perahu. Akhirnya, para petugas penyelamatan berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menyelamatkan paus tersebut untuk kembali ke laut lepas. Salah satunya dengan pancingan melalui suara perahu dan rekaman suara paus bungkuk. Ketika deteksi tubuhnya terhadap medan magnet bumi ini terganggu, maka juga akan mempengaruhi hewan tersebut untuk menentukan jalur dari migrasinya. Hal tersebut pernah dibuktikan melalui penelitian Comel pada tahun 1974. Comel melakukan penelitiannya pada burung merpati. Burung merpati pada zaman dahulu dimanfaatkan sebagai kurir pos dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Nah, pada penelitiannya, Comel meletakkan sebuah magnet pada tubuhnya dengan cara diikat. Lalu bagaimana hasilnya ya? Hasilnya, setelah dipasangkan magnet pada tubuh merpati tersebut, merpati tidak dapat kembali ke tempat di mana ia berasal. Seperti halnya merpati tadi, pada kasus paus terdampar di sungai yang terdapat banyak buaya ini juga dapat dikarenakan karena adanya kesalahan deteksi dalam tubuh paus untuk menentukan jalur migrasinya. Karena ia tidak bisa menentukan arah atau jalur untuk kembali ke tempat di mana dia berasal. Hal tersebut dikarenakan medan magnet yang lebih kuat pada sekitar tubuhnya dibandingkan dengan medan magnet bumi yang digunakan merpati sebagai petunjuk arah untuk kembali pulang. Jadi pada pembelajaran ini kita dapat menyimpulkan bahwa magnet merupakan benda yang terbuat dari logam yang memiliki dua kutub yang berbeda, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, ketika kutub yang sama itu didekatkan, akan terjadi tolak-menolak atau saling menjauh. Dan ketika dua kutub yang berbeda didekatkan, akan saling tarik-menarik atau saling mendekat. Pemanfaatan magnet bumi dalam kehidupan sehari-hari banyak digunakan dalam bidang teknologi, misalnya kereta maglev atau kereta super cepat, kemudian ada telepon, speaker, transformator, generator, dan masih banyak lagi. Selain itu, pada medan magnet bumi digunakan hewan sebagai petunjuk arah atau navigasi untuk melakukan migrasi guna untuk mempertahankan kehidupannya. Hewan dapat menentukan arah migrasi dikarenakan dalam tubuh mereka terdapat senyawa magnetik yang disebut dengan biomagnetik. Untuk lebih memahami lagi mengenai kemagnetan ini, sebenarnya masih ada satu fenomena lagi di bumi ini terkait dengan kemagnetan. Apakah itu? Jawabannya ialah aurora. Aurora merupakan gejala kemagnetan yang terdapat di bagian kutub bumi, baik di kutub utara maupun kutub selatan, dengan membentuk cahaya yang indah dan berwarna-warni. Untuk lebih mengetahui mengenai aurora, kalian bisa membuat artikel sederhana mengenai aurora ini. Jangan lupa ya untuk mencantumkan daftar referensi yang kalian tuliskan untuk membuat artikel tersebut. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami mengenai penjelasan dari kemagnetan dan navigasi hewan tadi? Cukup jelas ya.
Pada kesempatan ini cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi kemagnetan dan navigasi hewan. Tetap semangat, jangan lupa belajar, dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.